Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini kembali kita ngomin on the road. Kita mau bahas pertandingan Inter lawan Viktoria Pilsen, tapi kita sambil nyetir ya, karena ada acara di desa, oke? Daripada kalian bosen lihat tampangku, kita lihat perjalanan aja. Iya, jadi kayak road trip gitu. Alright, ngomong-ngomong ini kita lagi ada di wilayah Bedugul. Oke, langsung saja kita mau bahas Inter lawan Pilsen. Sebelumnya minta maaf dulu ini, nanti kayaknya nggak bisa live reaction karena aku akan ada di desa. Nggak tahu ada sinyal internet apa enggak, bahkan nanti bisa-bisa aku nggak bisa nonton ini. Oke, kita ini prediksi pertandingan Inter lawan Pilsen ya. Kalau dari Inter kan kayaknya kita sama-sama udah tahu, Brozo masih belum bisa main. Kemudian Lukaku sudah diajak, jadi dia sudah ada di bangku cadangan. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan main jadi starter. Kalau tidak jadi starter ya masuk di menit sekian sih. Kalau aku sih mending nggak usah dimainin lawan Pilsen. Lautaro sama Zeko duet yang sudah cukup maut. Ntar mending di Serie A aja digeber si Lukaku. Kalau dari belakang ya Onana pasti starter. Kemudian di depannya, kemarin lawan Fiorentina si Bastoni kan dia kemarin si Bastoni kan dia istirahat. Jadi ya bukan kemungkinan sih, hampir pasti dia akan jadi starter nanti lawan Pilsen. Di tengah De Vrij, di kanan pasti Skriniar. Nah, Acerbi ini kayak gimana? Soalnya aku lihat Acerbi antara dia main di center back tengah dengan center back kiri tuh agak jauh sekali. Maaf ini aku bawa penumpang flu. Jadi ya gitu, Acerbi antara dia main di center back tengah dengan center back kiri tuh jauh sih. Jadi mending ya udah si De Vrij aja main di tengah. Begitu si Acerbi capek, De Vrij di tengah. Begitu De Vrij capek, nanti iya menular. Ah, itu ada monyet. sorry ini. Tapi yang ada monyet. Itu ada monyet di depan. Itu lihat tuh di pinggir jalan tuh monyet tuh. Tuh monyet tak pelan ini nih tuh monyetnya lagi bersantai tuh. Nah, sampai mana tadi? Oh ya, De Vrij di tengah. Nanti di sekitar menit 70 angkutnya maksudnya ganti, karena habis itu kan akhir pekan kita main lagi lawan Sampdoria kan. Intinya sih gini, kawan-kawan kayaknya udah pada tahu ya, kalau kita menang lawan Barcelona lawan Pilsen, ya udah kita lolos. Kalau kita lolos berarti 2 musim berturut-turut kita lolos dari penyisihan grup Liga Champion. Ini sebuah prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh Conte. Padahal dia dulu pas pegang Inter itu bertabur bintang. Ada Eriksen, Hakimi, Lukaku yang prime. Sekarang kan kita dapat Lukaku sisa-sisa. Nah, dan satu lagi, kalau kita bisa lolos, Inter dapat duit. Kalau dapat duit ini akan dialokasikan buat perpanjang kontraknya Skriniar dan mungkin De Vrij juga. Aman lah. Pokoknya intinya kalau kita nanti besok pagi kita menang, kontrak Skriniar aman. Dia mau minta gaji 8 juta kasih. Gitu sih bro. Kemudian ini yang dibilang kenapa kok Inter sudah hampir pasti lolos, karena di saat kita lawan musuh yang sangat ringan, Barcelona ketemu musuh yang sangat berat, yaitu dia lawan Munchen. Di pertandingan pertama mereka kalah 2-0. Dan secara sejarah memang Barcelona jelek rekornya lawan Munchen, apalagi dia pernah dibantai 7-2 apa 7-1 aku lupa. Jadi mestinya sih tidak ada kejutan yang aneh-aneh. Gitu sih bro, asal jangan ini aja penyakitnya Inter sekarang ini kan sering kehilangan fokus. Semua sudah berjalan. Contohnya kita lawan Milan, kemudian yang paling baru ya lawan Fiorentina itu.
belum apa-apa udah 2-0, permainan kita sangat superior, unggul di segala lini. Tahu-tahu menit 50-an orang-orang pada ngeblank. Ya udah sampai jadi 2-2, terus kita jadi 3-2, jadi 3-3 lagi. Masalahnya memang pertahanan kita ini lagi memble banget. Syukurnya sektor serangan nggak ada masalah. Gitu sih bro. Nah, wah ada monyet nyebrang, aduh. Monyetnya itu nggak bilang-bilang mau nyebrang. Kalau dari kembali ke ini yang tertunda tadi soal perkiraan pemain, belakang kan udah Onana, depan De Vrij, Bastoni, Skriniar. Nah di kanan nih, kemarin Darmian dikasih kesempatan jadi starter, mainnya jelek. Ya udah kembali ke Dumfries, sudah dapat istirahat yang cukup. Dumfries main di kiri nih. Kalau aku prediksi kayaknya Gosens. Di Marco kemarin mainnya jelek. Ya seperti yang aku bilang, Di Marco ini kelasnya super sub, dia kayak Ole Gunnar Solskjaer dulu. Ini bukan materi starting line up. Jadi kita walaupun Di Marco main bagus beberapa kali, tetap harapan kita itu harus si Gosens kembali ke performa terbaiknya. Itu kiri. Kalau tengah kayaknya sih masih akan Miki, Hakan, Barella, kecuali kalau Inzaghi berpikir bahwa si Miki ini kecapean. Bisa jadi Aslani yang dimainkan. Kalau Aslani dimainkan, maka Hakan bisa mengambil posisi yang lebih menyerang lagi. Jangan lupa aslinya si Hakan ini kan gelandang serang. Masuk Inter diturunkan jadi gelandang tengah. Brozo cedera diturunkan lagi jadi gelandang bertahan. Dan hebatnya dia bisa bermain dengan sangat bagus. Dan sampai banyak yang menyandingkan Hakan ini dengan Pirlo dan Modric, karena kebetulan ya Pirlo itu sama-sama tahu lah, dia di Inter jadi prodigi, jadi bintang masa depan, tapi waktu itu posisinya gelandang serang kan. Cuma dari Inter malah memandang Pirlo sebelah mata. Wah ini sebagai gelandang serang dia terlalu lambat, terlalu lemah dan sebagainya, dijual. Tahu-tahu menggila di AC Milan. Kan lumayan sialan itu kan. Nah kemudian Modric juga gitu, dari gelandang serang dia diturunkan jadi gelandang tengah, malah makin menggila mainnya. Nah apakah besok kita akan lihat Hakan main sebagai gelandang bertahan atau dikembalikan ke gelandang tengah? Lihat aja. Kalau prediksiku sih kayaknya kembali jadi gelandang bertahan, di depannya Barella dan Miki, karena komposisi ini terbukti bagus banget. Nanti Miki ya agak awal diganti karena kelihatannya udah kelelahan banget itu. Kalau di depan hampir pasti Lautaro, Zeko, dengan Lukaku main di babak kedua. Gitu sih prediksiku. Soal skor, aduh semoga menang sih. Mestinya nggak ada masalah karena kita waktu lah main di kandangnya Pilsen itu waktu Inter performanya lagi ambrol. Itu aja kita bisa menang 2-0 main di kandang lawan. Sekarang main di kandang sendiri dengan performa yang sudah jauh lebih baik, ya mestinya sih nggak ada alasan untuk kalah gitu loh. Apalagi itu sudah sold out, tiket pertandingan sudah sold out. Begindang bro. Oke, mohon maaf agak kalau ada kekurangan karena tidak sempat diedit, langsung direkam, langsung di-upload. Sampai jumpa nanti, mungkin aku upload beberapa short aja ya, reaksi saat nonton. Kalau live kayaknya hampir pasti nggak bisa, kecuali nanti kalau di tempat nginepnya ada wifi, mungkin bisa kita live. Kalau nggak ya udah, aku memantau sambil lihat berita aja. Oke guys, ciao, sampai jumpa. Lihat lu, sampai jumpa. Halo, sampai jumpa.